Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karen Edolmeira dengan NIM C2004. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan micro teaching mengenai dari PPT, mata pelajaran metode kuantitatif yang sudah kelompok saya buat. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut pada pertanyaan pertama, yaitu jenis ikan apa yang ada pada jurnal. Nah, pada jurnal kami ini ada ikan selar kuning atau Celarides leptolepis. Oke, pertanyaan selanjutnya mengenai apa itu ikan selar kuning. Ikan selar kuning merupakan ikan yang bernilai ekonomis tinggi dari famili Carangidae, dan juga ikan ini biasa hidup secara bergerombol. Selanjutnya, pertanyaan ketiga adalah apa bedanya dari ikan pelagis dan juga ikan demersal? Seperti yang kita ketahui, ikan pelagis adalah ikan yang hidup di kolom air, sedangkan ikan demersal adalah ikan yang hidup di perairan bagian bawah mendekati substrat di perairan. Oke, pertanyaan keempat, di mana ikan selar kuning ini biasa ditemui? Nah, untuk di Indonesia sendiri, ikan selar kuning ini biasa ditemui di seluruh perairan Indonesia karena wilayahnya yang tropis. Sedangkan untuk tempat habitatnya sendiri, biasanya ikan selar kuning ini ditemui di perairan yang dangkal. Selanjutnya, mengapa sih ikan selar kuning ini tergolong ke ikan pelagis? Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, ikan pelagis merupakan ikan yang hidup di kolom perairan. Maka demikian, ikan selar kuning ini hidupnya di kolom perairan. Dan juga ikan selar kuning ini memiliki tubuh sekitar 20-25 cm. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa nilai ekonomi dari ikan selar kuning dan apa peranannya bagi para nelayan di Gorontalo? Oke, karena tadi nilai ekonomisnya tinggi, maka di Gorontalo sendiri ikan selar kuning ini menjadi ikan yang sebagai komoditas utama bagi para nelayan. Selanjutnya, ikan selar kuning ini juga berguna untuk umpan para nelayan untuk menangkap ikan tuna. Oke, selanjutnya, mengapa penangkapan ikan selar kuning ini berpotensi menyebabkan eksploitasi berlebih? Karena nilai ekonomisnya yang tinggi tadi, ikan selar kuning ini biasanya terlalu overfishing. Jadi penangkapan dari ikan selar kuning ini tidak diperhatikan secara maksimal. Dan juga karena sekarang sudah banyak alat tangkap yang bisa digunakan, maka dari itu para nelayan seringkali tidak memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup dari ikan selar kuning ini di sebuah perairan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama penelitian faktor kondisi dan juga fekunditas dari ikan selar kuning ini? Seperti yang kita ketahui, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dari faktor kondisi dan juga dari fekunditas ikan selar kuning di perairan Gorontalo. Oke, mungkin untuk bahasan dari pertanyaan selanjutnya, mengapa faktor kondisi dan juga fekunditas dipilih sebagai parameter utama dalam penelitian? Karena kita dapat mengetahui bagaimana keberadaan dari kondisi ikan selar kuning yang berada di perairan Teluk Gorontalo ini, dan juga kita dapat mengetahui bagaimana dari keberlangsungan nantinya berdasarkan dari fekunditasnya. Oke, selanjutnya, apa yang dimaksud dari fekunditas? Fekunditas merupakan jumlah telur ikan yang sudah matang di dalam gonad betina yang nantinya dikeluarkan pada saat masa pemijahan. Oke, pada bahasan selanjutnya, apa itu pengertian dari faktor kondisi dan juga fekunditas pada ikan? Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, faktor kondisi adalah faktor yang menunjukkan bahwa kegemukan atau kebugaran suatu ikan. Selanjutnya, untuk fekunditas sendiri merupakan jumlah telur yang sudah matang di dalam gonad ikan yang nantinya akan dikeluarkan pada saat masa pemijahan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode pengambilan contoh acak sederhana. Nah, metode PCAS ini digunakan karena dalam sebuah populasi ikan selar kuning ini bisa diambil sampel secara acak karena dianggap dapat mewakili populasi lainnya. Nah, mengapa perlu menggunakan metode ini dalam sebuah penelitian yang kita gunakan ini? Nah, metode ini digunakan karena dianggap merupakan metode paling objektif yang bisa digunakan dalam penelitian yang kita masukkan di pembahasan kita kali ini. Oke, selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode yang kami gunakan. Untuk kelebihannya, karena tadi metode PCAS adalah pengambilan contoh acak sederhana, itu lebih efektif dan juga lebih cepat. Nah, kekurangannya itu kita membutuhkan alat yang banyak untuk melakukan metode ini.
Untuk jumlah sampel yang digunakan pada penelitian kita ini sebanyak 1.265 ekor ikan kuning, yaitu sebanyak 730-nya itu ekor ikan betina dan juga sisanya merupakan ekor ikan jantan. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai karakteristik dari metode PCAS ini. Seperti yang kita ketahui, karena PCAS ini bisa digunakan di dalam sampel yang banyak. Nah, di mana karakteristiknya merupakan sampel-sampel tersebut sifatnya adalah homogen atau hampir sama antara satu dan lainnya. Selanjutnya, untuk karakteristik dari sebaran ikan selar kuning jenis betina dan juga jantan. Untuk betina, ikannya berukuran sebaran panjangnya berkisar antara 95 sampai 216 mm. Selanjutnya, untuk ikan jantan berkisar antara 128 sampai 138 mm. Nah, selain itu, software yang digunakan untuk menganalisis semua data yang sudah didapatkan yaitu kita menggunakan Microsoft Excel. Ada juga bagaimana cara menginterpretasikannya. Cara menginterpretasikannya yaitu dengan menyimpulkan karakteristik populasi dari berdasarkan data yang diperoleh dari sampel yang dipilih secara acak melalui PCAS tersebut. Untuk faktor kondisi tersendiri itu biasanya kita menggunakan persamaan K sama dengan W per AL pangkat B. Sedangkan untuk fekunitas sendiri kita dapat menggunakan rumus yaitu C G dikali V dikali X dan dibagi oleh Q. Nah, selanjutnya, mengapa terjadinya perbedaan distribusi frekuensi panjang dari ikan selar kuning jenis betina dan juga jantan? Seperti yang kita ketahui, ikan selar kuning betina ini memiliki panjang tubuh yang lebih panjang daripada ikan jantan karena ikan selar kuning betina ini memerlukan energi tambahan untuk melakukan yang namanya proses reproduksi dan melakukan proses pematangan gonadnya. Selanjutnya kita bahas mengenai faktor apa yang mempengaruhi ukuran panjang ikan yang tertangkap, yaitu ada faktor dari lingkungan seperti cuaca dan juga habitat ikan pada saat pengamatan. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa musim dan kondisi lingkungan berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan selar kuning. Nah, di sini kita bahas karena musim dan juga kondisi lingkungan berpengaruh pada suhu, arus, dan juga ketersediaan makanan yang nantinya akan mempengaruhi proses aktivitas makan ikan, metabolisme, serta energi yang dialokasikan itu untuk pertumbuhan dan juga reproduksinya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai apa implikasi dominasi ukuran tertentu terhadap struktur populasi ikan selar kuning. Di sini dapat kita bahas mengenai hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan selar kuning yang didaratkan memiliki panjang sekitar 95 sampai 215 mm untuk betina, sedangkan untuk ikan jantan panjangnya sekitar 128 sampai 138 mm. Selanjutnya, ikan ini juga menandakan bahwa populasi didominasi oleh umur dan juga fase pertumbuhan tertentu. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pola pertumbuhan alometrik positif? Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, alometrik merupakan kondisi di mana ikan tidak sama dengan 3, yaitu berarti jika alometrik positif dapat diartikan bahwa ikan tersebut gemuk, yang dimana berat ikan itu lebih besar dari panjang ikan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai mengapa nilai dari faktor kondisi dapat berfluktuasi setiap bulannya. Karena faktor kondisi ini dapat dipengaruhi oleh aktivitas makan, siklus reproduksi, terutama pada saat pemijahan ketika energi lebih banyak digunakan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana faktor aktivitas pemijahan mempengaruhi nilai kondisi faktor kondisi ikan. Nah, aktivitas pemijahan ini menyebabkan nilai faktor kondisi ikan menurun karena pada saat pemijahan ikan mengurangi aktivitas makan dan menggunakan cadangan energinya dalam tubuhnya untuk proses reproduksi. Akibatnya, bobot tubuhnya semakin menurun. Selanjutnya kita bahas mengenai bagaimana hubungan antara panjang ikan dan jumlah telur yang dihasilkan. Nilai pada fekunitas adalah nilai yang mengalami fluktuasi, sehingga peningkatan panjang tubuh ikan tidak selalu diikuti oleh peningkatan jumlah telur secara konsisten. Hal ini karena panjang tubuh ikan bukan merupakan satu-satunya faktor penentu dari nilai fekunitas tersebut. Oke, selanjutnya
Pertanyaannya adalah, faktor lingkungan apa saja yang diduga mempengaruhi fekunitas ikan? Jawabannya yaitu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi fekunitas ikan adalah suhu, ketersediaan makanan, dan juga musimnya. Mungkin selanjutnya mengenai perbedaan dari fekunitas nilai ikan selar kuning dan juga ikan pelagis lainnya, yaitu untuk ikan selar kuning tersendiri bisa dibilang nilai fekunitasnya sangat rendah dari ikan pelagis besar lainnya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir kita bahas mengenai apa resiko pengelolaan perikanan jika data biologi hanya diambil pada periode waktu tertentu. Mungkin resikonya di sini adalah dapat menimbulkan bias pada estimasi stok sehingga data tidak akurat. Dan juga dengan ketidakakuratan data ini, maka memicu kebijakan pengelolaan yang salah sasaran yang dapat menyebabkan kepunahan sumber daya ikan. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.